kalau disebutkan dinamika ya, pernah naik, pernah jatuh, pernah pada usia muda sudah naik, pernah jatuh juga. Dan mohon maaf kalau orang bilang ada uang ini, saya tidak pernah memberi uang sepeser pun untuk jabatan sampai hari ini. Tapi saya tidak pernah tidak dekat dengan kepala daerah, meskipun akhirnya terkadang bertikai juga dengan kepala daerah gitu. Ya. Kenapa? Karena integritas itu. Kenapa? Karena saya lebih pro dengan rakyat. ...102,6 BPM Sastrasi, suara satu kata penumbangnya pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Istart FM, di pagi hari ini kita sudah berada di formasi pukul 10:45. Terima kasih tentunya buat Anda, salam sayang selalu buat sahabat Istart FM yang sudah stay dari tadi. Kita akan lanjut, kita akan mengulik kembali perjalanan karir seorang tokoh kita saat ini atau tamu kita saat ini, yang kita berbicara masalah integritas, langkah dan tanggung jawab beliau. Baik, di segmen berikut ini kita akan mengajak partisipasi sahabat Istart FM dimanapun Anda berada. Boleh Anda berkomentar di sini, di kolom komentarnya silakan saja Anda boleh bertanya, atau di kolom komentar ini Anda boleh berpendapat, kami sampaikan ya, kami ajak untuk Anda berpartisipasi di sini. Silakan saja. Boleh di nomor WA juga 081291721177. Boleh bertelepon video call juga, kita angkat nanti langsung, Anda bisa berdialog dengan tamu kita. Nah, sekarang nih, pendidikan itu kan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Apalagi di zaman tahun 80-an, 90-an di masa Orde Baru. Sekarang akses untuk kuliah itu memang sudah banyak gitu kan. Universitas sudah banyak disediakan negara, kemudian anggaran dan perolehan persyaratan terkait dengan itu juga tidak sesulit dulu. Dulu kita kan masuk untuk mengikuti Spenmaru saja waktu itu luar biasa sulitnya, apalagi dalam hal ini. Tapi udah kan dari masa S1, katakanlah waktu itu ada D3-nya di IPDN, kemudian melanjut di S1, S2, lalu S3. Yang sekarang tinggal S-Doger yang belum ada nih kan, S3. Ini kita mau gimana sih untuk mendapatkan itu semua, di samping tekad yang konsisten sekali terhadap dunia pendidikan itu. Kenapa sih mesti harus S3 lagi, padahal kan sudah bekerja, sudah di birokrasi gitu. Ya. Terima kasih udah pas lah ini, juga seluruh pemirsa yang bergabung dengan kita hari ini. Saya hanya menceritakan keadaan senyatanya pada posisi pendidikan saya. Jadi D3 tadi sudah kita bicarakan. Kemudian selepas itu harusnya persyaratan pendidikan itu 2 tahun setelah bekerja baru boleh menyambung ke S1. Baru boleh menyambung ke S1 ya. Tapi masih lagi-lagi rezeki. Lagi-lagi rezeki. Iya. Rahmat, masih ketiban rahmat juga. Iya. Saya kemudian hanya 6 bulan bekerja, diberi lagi kesempatan sekolah S1. Bekerjanya itu jadi ASN sekarang. Waktu itu diberi lagi kesempatan untuk menuntaskan S1-nya. Ya, mengikuti tes dengan kawan-kawan. Tapi bukan untuk saya saja, tapi memang waktu itu aturan memberikan kesempatan seperti itu. Gitu. Perjalanan itu ya. Harusnya sebelumnya 2 tahun. Kemudian tahun yang itu berubah peraturan, kemudian kita mengikuti tes ke STI Landri Kampus Bandung. Kemudian kita ikut lagi ke sana. Alhamdulillah dapat kesempatan juga kita mengikuti pendidikan di sana. Pulang dari sana, biasanya orang di sana kan paling cepat lulus 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. Dengan sistem yang baru lagi, itu lagi. Dengan sistem yang baru lagi dengan katanya dulu waktu itu saya SKS murni, gitu. SKS murni. Jadi siapa yang betul-betul punya kemauan keras bisa cepat selesai. Dan alhamdulillah saya setahun 8 bulan sudah pulang. 1 tahun 8 bulan pulang. Sudah S1, sudah strata 1 dapat gitu. Itu gelarnya ESOS ya. ESOS. Berarti jurusan itu fakultasnya Ilmu Administrasi Negara. PWD waktu itu namanya. PWD. MPPD, Manajemen Pengembangan Perkotaan dan Daerah, MPPD.
Tapi kan macam-macam juga Iya. ya. Kebetulan itu yang diambil ya. Iya. Nah, lalu kemari setelah itu terus bekerja nih SN. Saya bekerja kembali, melapor kembali di kantor Bupati Tapanuli Selatan, dan saya tidak dipercaya bahwa sudah lulus karena belum ada orang seperti itu. Bukan karena pintarnya, saya ulangi lagi, bukan karena pintarnya, tapi mengatur strateginya bagaimana biar cepat selesai. Kemudian karena tidak dipercaya, itu dipertanyakan kemudian melalui surat, kemudian benar, baru dengan dasar seperti itu kita coba-coba untuk S2 lolos lagi. Diberi kesempatan, tapi waktu itu tidak berapa lama kemudian terbukalah Mandailing Natal. Jadi S2-nya di Mandailing, berarti setelah di Madinah baru lanjut. S2-nya di mana? Di Unan Andalas. Ya. Andalas ya. Itu MSI itu apa itu? Magister Science. Ya. Berarti lebih spesifik ilmunya di S2 ini apa? Hampir berdekatan dengan jurusan saya di ST Landri, MPPD Manajemen Pengembangan Perhutanan Daerah. Di sana PWD, Perencanaan Wilayah dan Pedesaan. Jadi dia lebih ilmunya makin spesifik ya ilmunya. Ya. Jadi langsung ke manajemen perkotaan. Ya, terima kasih nih sama Pak Amru. Iya. Bupati waktu itu. Itu Pak Amru juga yang rekom. Ya, dan juga tadi yang kebetulan Abang Handa waktu itu Kepala Bapeda memberi kesempatan untuk bisa ikut. Bang Aswan Hasibuan memberikan kesempatan meng-ACC di Bapeda untuk pendidikan ya. Lalu berapa tahun waktu itu belajar dan bisa menuntaskan di S2? Di S2 juga saya setelah 8 bulan sudah selesai. 1 tahun 8 bulan juga sudah selesai. MSI loh. Sudah MSI ya. Bukan MM gitu kan? Bukan. Oke. Ya. Kemudian lalu itu bekerja lagi sambil bekerja terus. Setelah S2 juga bekerja lagi. Untuk S3-nya? Saya di S3-nya kebetulan waktu itu saya pindah ke Sidimpuan. Pindah tugas ke Sidimpuan. Saya bertugas di Sidimpuan. Saya mengajak seluruh pejabat untuk mengikuti pendidikan S3. Memotori gitu. Ya, memotori. Kemudian setelah saya motori, yang menjadi target saya adalah Pak Wali Kota dan Pak Sekda. Pak Wali Kota waktu itu Pak Zulkarnain. Diajak untuk mengikuti S3. Dan saya bilang saya yang tanggung jawab kalau masalah tugas-tugas. Gitu. Akhirnya beliau ikut tes dan hanya beberapa orang. Kalau salah saya sekitar 12 orang kami ikut 12 tes. 12 orang ya. Ditambah lagi dari Tapanuli Selatan dan juga dari Mandailing ada 2 orang waktu itu. Tapi perjalanan 2 bulan saya sengaja mengajak kawan-kawan untuk bisa ditampung anggarannya di APBD masing-masing gitu ya. Saya ajak Pak Sekda, saya ajak Asisten 3, saya ajak BKD, kemudian saya ajak dari pertanian dan lain-lain, sehingga ada kekuatan untuk bagaimana ada uang untuk kebutuhan itu. Kemudian dapat, tapi Pak Wali Kota kemudian mundur setelah 2 bulan karena merasa tidak kuat. Tapi kan uangnya sudah jalan terus. Ya. Pak Sekda terus ikut dan Pak Sekda juga ikut tamat. Dapat tamat juga, dapat juga dokter. Jadi, Pak Sekdanya waktu itu Pak Sarmadan ya, dokter ya. Dokter. Oke. Dan itulah perjuangan itu ya. Nah, sekarang sudah malang melintang di dunia birokrasi. Bagaimana sih perjalanan karirnya itu sehingga sampai titik sekarang? Tidak mungkin kan langsung jadi seperti sekarang ini gitu kan. Pasti ada proses. Ya, termasuk juga barangkali prosesnya itu waktu bekerja di birokrasi itu seringkali termarginal enggak? Artinya dalam sebuah rejim pemerintahan begitu enggak kira-kira? Iya dah. Itu sama seperti yang udah sampaikan tadi dari diri kita, integritas itu integritas kita sana aja. Kenapa sampai ke Sidimpuan dan melanglang buana kemana-mana gitu? Jadi yang pertama yang saya sampaikan itu dinamika itu harus kita yang menentukan. Jangan dinamika itu yang membawa kita gitu. Kita harus memanage dinamika kita itu harus mengatur dinamika itu. Dan saya katakan saya orang sukses gitu. Banyak orang yang lebih sukses. Jadi dari kriteria mana orang memandangnya itu kan berbeda. Saya kalau disebutkan dinamika pernah naik, pernah jatuh, pernah pada usia muda sudah naik, pernah jatuh juga. Tapi itu dinamika. Jadi kita harus ikhlaskan dan secara psikologis nggak terganggu dengan jabatan ini gitu. Tidak, karena saya seperti ini.
saya selalu berniat baik untuk masyarakat saya. Jadi saya tidak terbebani, dan mohon maaf kalau orang bilang ada uang ini. Saya tidak pernah memberi uang sepeser pun untuk jabatan sampai hari ini, tidak pernah. Dalam setiap jabatan itu? Dalam setiap jabatan. Sebenarnya udah berapa kali sih jadi eselon 2 gitu? Sudah sering sekali. Tidak pernah, saya tidak pernah memberikan uang sama siapa. Mulai dari jabatan eselon 4, tidak 3 pernah. gitu. Tidak pernah sama sekali. Tapi saya tidak pernah tidak dekat dengan kepala daerah. Meskipun akhirnya terkadang bertikai juga dengan kepala daerah gitu. Kenapa? Karena integritas itu. Kenapa? Karena saya lebih pro dengan rakyat. Ketika saya lihat ada hal-hal yang menurut pemikiran saya terlalu jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Apa tidak dilema dia misalnya antara kalau seandainya tidak bersamaan atau barangkali seringkali tidak satu visi dengan kepala daerah dengan pertimbangan kita sebagai ASN yang berkarir gitu. Resiko itu seringkali ditempuh atau diterima gitu. Harus ditempuh. Harus ditempuh. Dan itu diterima. Saya berpikirnya seperti ini. Saya disekolahkan oleh negara itu dengan uang banyak. Jadi itu uang rakyat. Jadi saya betul-betul harus berpikir bagaimana jangan ikut membodoh-bodohi rakyat gitu. Saya tidak mengatakan ada orang yang membodohi rakyat. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak mau saya itu dinilai oleh Allah membodoh-bodohi masyarakat, tidak. Bukan saya tidak mau uang. Siapa yang tidak mau uang? Cuma ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Gitu. Dalam mempertahankan integritas itu Anda menerima risiko jika dinonjobkan gitu. Saya terima. Dan saya itu mengganggu nggak secara psikologisnya gitu? Pasti, itu pasti. Tapi kita kan harus nggak bisa kita ingkari, jujur ya, memang itu kan terganggu ya. Harus kita yang harus atur. Gitu. Kita yang mengelola dinamika itu. Ada nggak rasa dendam di jabatan yang lebih tinggi atau ketika kita ada kebijakan yang tidak berpihak pada kita, misalnya karena mempertahankan integritas itu, lalu kita dinonjobkan, yang menonjobkan ini adalah Sianu dalam kerangka birokrasi itu juga misalnya. Oh, jadi begini nih, saya selalu mengkomunikasikan segala sesuatu itu dengan santun, dengan cara-cara yang baik kepada pimpinan atasan. Kepada pimpinan ini. Kalaupun ada yang tidak benar itu, kalau kebijakan yang menurut penilaian saya sampaikan dengan baik, dengan akademis, dan ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tapi ketika memang itu terlalu jauh, ya kita harus baik terlalu jauh. Kalau naprak gitu, kalau istilah orang kalau kaca spion aja yang pecah ya, biar aja lah yang penting baik-baik. Gitu. Tapi kalau tabrakan saya tidak. Jadi pada saat seperti itu saya mengambil risiko. Saya katakan bagaimana yang baik menurut Bapak. Jadi itu mempertahankan integritas, rasa tanggung jawab itu tidak ada rasa sungkan untuk menyampaikan saran pendapat itu sama atasan gitu, meskipun ada resiko tadi ketika kebijakan itu misalnya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat gitu. Kita harus sampaikan, tapi kita harus ingat ada etika birokrasi. Etika birokrasi itu yang kita lakukan dengan cara-cara yang baik, yang santun, dan bagaimana sampai ke titik sasaran dan beliau paham. Biarlah gagal yang hari ini, tapi yang kita sampaikan itu mungkin besok lusa jadi pemahaman yang baik sama beliau, tetap bermanfaat untuk kita. Pernah itu jadi korbannya gitu ketika apa yang kita sampaikan itu, misalnya tadi ketika ada kebijakan kita tidak setuju dan sudah disampaikan etika birokrasinya sudah apa segala macam, kemudian berapa kali sih mengalami itu tidak diterima lalu dinonjobkan gitu? Saya tidak. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya dinonjobkan karena seperti itu, tidak. Tapi saya menilainya kecenderungan yang terjadi biasanya orang sekeliling ini yang tidak nyaman dengan keberadaan yang saya tata itu. Itu yang menjadikan masalah ke diri saya. Jadi orang sekeliling ini yang memainkan kepemimpinan biar saya dikeluarkan. Termasuk di dinas pendidikan gitu? Oh tidak, jadi saya mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ini kan sebenarnya publik yang membacakan seorang dokter Daud Batubara itu sangat sangat punya kapabilitas itu menjadi seorang kepala dinas pendidikan. Lalu berjalan tidak begitu lama, kenapa tanpa ada, saya tidak mengatakan evaluasi apa di internal gitu. Tahu-tahu sudah berganti kepala dinas gitu. itu karena ada kebijakan yang tidak. Saya terima kasih sekali saya dapat pertanyaan ini. Dapat mengklarifikasi. Karena tidak bisa saya jelaskan ke publik ini, tapi kesempatan ini sangat luar biasa. Itu mungkin rahmat juga ini bagi saya. Saya jelaskan seperti ini ya. Yang sebenarnya Pak Bupati itu sudah
melakukan hal yang terbaik dan berusaha menjadikan saya ke situ. Tapi saya itu memang sejak awal tidak mau ke situ. Kenapa? Karena saya lihat di dalam itu carut marutnya, dan memang saya sudah memprediksi kalau tidak dirubah detail sampai ke dalam itu akan sulit. Tapi Pak Bupati tidak, kamu harus ke situ. Hanya saja orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Apa maksud saya itu? Kita waktu itu melalui seleksi. Iya, kan ada seleksi apa itu kan? Saya kan tidak ikut seleksi di situ. Oh iya. Iya, saya dijadikan PLT di situ. Tiba-tiba ketika selanjutnya kita dari Pemda mau melakukan seleksi, oleh apa namanya itu dia, badan KSN menyatakan kalau belum dilantik semua yang hasil seleksi terdahulu tidak bisa dilakukan seleksi lebih lanjut. Jadi saya itu dikeluarkan dari sana bukan karena Pak Bupati itu tidak suka, bukan masalah like dislike, tapi kelanjutan kegiatan kita karena masih banyak eselon 2 yang belum diproses untuk masuk situ berarti aturan ini ya. Aturan tidak bisa, jadi kita harus keluar dari situ dan harus dilantik salah satu yang menang itu yang jadi masalah. Jadi orang memperkirakan begini. Tapi saya tidak menggunakan itu untuk politis dan lain-lain. Tapi itulah senyatanya, dan alhamdulillah hari ini terjawablah mudah-mudahan bagi orang semuanya. Klarifikasinya begitu. Artinya tidak ada diskomunikasi. Dan sampai hari ini kami tetap baik-baik saya sama Pak Bupati. Sama Ibu Jamilah juga baik-baik. Baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Saya tetap manggil kakak dan tetap saya hormat ke dia. Oke, baik. Dari informasi yang didapat oleh tim Ruang Paslah ini, Anda juga seorang dosen ini sebenarnya kan, pernah mengajar di STAIN. Anda dikenal sebagai dosen yang tidak mau memberatkan mahasiswa untuk yang berbau materi atau uang, bahkan untuk penggandaan sekalipun, terlebih uang kuliah itu. Itu kenapa itu? Gimana saya menjawabnya? Jadi ria nih. Itu ya. Kan saya sudah sampaikan tadi, saya sudah diberikan oleh Allah melalui pemerintah uang banyak. Rahmat untuk saya S3 gitu kan. Jadi tidak mau membebankan sama padahal itu kan tugas mahasiswa Anda juga misalnya begitu. Kan itu masih dalam batas tertentu, kita juga tahu kapasitasnya mahasiswa kita di situ 2/3-nya bagaimana keadaannya. Jadi apa salahnya kita bantu dalam hal yang tidak terlalu besar itu. Kemudian dorongan apa sih sebenarnya, kan udah sibuk jadi birokrasi. Kemudian jadi dosen itu dorongan apa nih? Pengabdian atau memang? Saya lebih banyak melakukan pengabdian, jadi artinya saya bukan hanya sebagai dosen saja di sana. Bahkan mungkin orang di dalam pun menganggap saya itu orang dalam STAIN juga. Kenapa? Karena saya itu tidak hanya menstimul diri sebagai dosen, tapi bagaimana apapun yang ada di sana saya ikuti terus perkembangannya, dan saya ikut membantu apa yang perlu difasilitasi ke Pemda dan ke yang lain. Saya dominannya tuh jadi fasilitator di situ ya, untuk kepentingan itu. Untuk kepentingan pendidikan. Nah, saya tidak hanya berbicara, boleh saya juga ditanya ke sekretariat benar apa tidak gitu. Tapi honornya diterima juga sebagai dosennya. Honornya kita terima, dan kemudian kadang-kadang kalau di kantin kita bagi-bagi lagi minum bersama gitu. Pernah saya dapat cerita ketika ada seorang mahasiswa Anda datang ke kantor, tugas Anda sebagai birokrasi pada saat itu, padahal dia butuh konsultasi atau koordinasi dengan dosennya. Lalu pulangnya Anda kasih uang transport, itu benarin kasih? Kan saya bertanya, naik apa? Naik apa gitu ya? Naik apa? Naik angkot katanya. Ya, naik angkot Pak katanya. Dari bawah naik apa? Naik ojek gitu ya? Ojek. Wah, banyak juga uang bulan keluar tuh. Ya, jadi saya pikir harusnya kan dia tidak ke situ. Dia harusnya ke kampus. Ke kampus. Tapi karena saya harus di kampus. Iya. Tapi kan dia sudah bersedia membuat waktunya ke sana, dan itu tanggung jawab saya harus kembalikan. Saya harus mendidik dan melatih dia, harus bertanggung jawab juga gitu. Dan itu juga adalah bagian dari tanggung jawab moral gitu ya. Tanggung jawab moral kita juga idealismenya kan tinggi, harus dibangun idealisme tinggi itu kepada mereka. Begitu ya. Nah, saya kembali lagi ke dunia birokrasi lagi nih. Kayaknya ini belum tuntas nih. Anda juga sudah eselon 2 sudah putar-putar gitu. Jabatan tertinggi di setiap level masing-masing itu adalah sekda gitu kan. Sekretaris daerah itu kan kepalanya birokrat di situ kan. Kepala staf kalau di TNI. Kepala staf. Nah, jadi sekda itu ketika itu tidak jadi beban atau apa yang Anda lakukan memanage pemerintahan itu? Terima kasih. Saya waktu itu
sudah membuat tatanan bagaimana mengembalikan pada norma-norma yang tidak terlalu jauh. Cuman kendalanya waktu itu sebagian kecilnya sebenarnya sebagian kecil kawan-kawan itu begitu kita bangun tatanan itu menjadi ruang tidak nyaman bagi sebagian kawan-kawan. Tapi sebagian kawan-kawan yang sudah mengerti, yang paham itu sebenarnya mendukung gitu. Ya. Hanya saja kan konsep berkah itu di birokrat itu sudah kecil sekali. Kecil. Ya, kalau umpamanya dapat uang. Berarti boleh dikatakan tidak berkah lagi kalau jadi ASN gitu. Ya, saya sendiri kurang berkah. Kurang berkah ya. Saya masih punya perjalanan dinas yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. Padahal saya staf ahli, apalagi uang bidan itu sudah jelas, sudah pasti ya. Jadi keberkahannya kita harus berusaha untuk tidak terlalu jauh dari situ. Saya tidak bilang saya tidak mau uang, ya tidak. Tapi kalau kita bisa tentang konsep berkah itu kan terkadang kita dapat uang 10 perak, tapi akibat 10 perak itu kita sakit dan lain-lain, anak kita sakit dan keluarnya lebih dari 10. Kita hanya dapat 2 perak, tapi kita sehat dan sampai dimanapun kita tetap senyum dengan kawan. Seperti itulah konsep berkah itu. Anda tergolong sekda yang disiplin. Itu kata siapa tuh? Kata siapa? Dan itu seringkali informasi itu kita dapat di tingkat ASN ya, mulai dari level staff misalnya atau bahkan dari honorer. Kebijakan yang Anda lakukan pada saat itu pemisahan tenaga honorer dengan ASN itu. Kenapa dilakukan? Oh, terima kasih. Sebenarnya ini atas musyawarah kita dengan kawan-kawan kita ya, terutama mohon maaf nih dan dengan bangga saya kepada korup saya di alumni. Kawan-kawan dari korup alumni itu mengatakan, coba dulu Pak Daud teliti antara jumlah dana yang akan kita jadikan modal untuk bekerja, jumlah orang dan jumlah waktu. Artinya apa? Kalau menurut penilaian saya sampai saat ini dengan jumlah uang yang akan kita kelola itu tidak membutuhkan sebegitu banyak pegawai. Jadi artinya kalau kita efektifkan, uang ini tidak akan terbuang ke sana gitu. Tapi mungkin ada juga pemikiran kita lapangan kerja seperti itu. Tapi sebenarnya itu dalam pandangan kita dari pembinaan sumber daya manusia itu tidak baik. Nah, itu yang membuatkan kita, jadi kita bukan memisahkannya, tidak memisahkannya, tapi membuat batasan-batasan tertentu sehingga orang mulai menilai, ini PNS. Nah, kenapa? Karena non PNS ini tidak pernah dibimbing, dibina, disekolahkan khusus untuk bagaimana sih etika birokrasi itu, sehingga orang sudah bisa memahami, ini birokrat, ini yang belum terlatih gitu, sehingga wajar saja seperti ini gitu. Atau ini honorer yang lebih rajin, ini ASN yang malas gitu ya. Itu juga kan bagian dari efek juga itu berarti kan. Artinya dijadikanlah sebagai efek jerah yang secara positif. ASN itu kalau dia pakai coach-nya itu mungkin lebih semangat, lebih santun begitu. Nah, masih dalam birokrasi ini barangkali sedikit yang mengganggu sedikit nih pikiran ini. Saya belum mengganggu pikiran selama birokrat. Pernah nggak Anda ditengarai misalnya seperti yang informasi yang waktu itu sangat gencar sekali, ditengarai Anda terlibat penggunaan yang tidak tepat gitu, penggunaan anggaran yang tidak tepat. Pada saat itu Anda di Pemko Padang Sidimpuan. Itu bagaimana sebenarnya klarifikasinya atau bagaimana sebenarnya? Terima kasih. Saya juga bersyukur yang kedua atas rahmat Allah saya bertemu dengan sehingga saya klarifikasi. Jadi begini, setelah kita telusuri bersama kawan-kawan kita juga dari yang memeriksa kita itu, ini pesanan orang gitu. Pesanan orang. Saya jelaskan kembali, pesanan orang dan bisa saya pertanggungjawabkan. Dan itu sering juga di birokrasi itu ada pesanan-pesanan. Tidak mengerti saya kalau yang lain. Gitu ya. Ternyata dugaan mereka itu salah. Jadi ada kita pengadaan tanah perkuburan. Karena waktu itu DPR meminta dengan melihat kondisi perkuburan di Padang Sidimpuan sudah di daerah kota sudah padat, sehingga pemerintah harus menyediakan tanah untuk yang tidak terlalu jauh menurut mereka, karena terutama orang miskin, untuk tidak terlalu jauh dari kota. Kita pengadaan tanah. Ada kalimat yang tidak dicerna oleh kawan-kawan kita yang mengadu. Kata-kata di situ, pengadaan tanah perkuburan Silandit. Silandit ya benar. Bukan tanah perkuburan di Simpang Silandit. Jadi tanah perkuburan di Simpang Silandit dari dulu sudah ada.
Jadi mereka pikir itu yang dibeli tanah yang sudah ada itu bukan. Jadi di Silandit dan Simpang Silandit beda. Ini kalau Simpang Silandit berarti simpang menuju Desa Silandit. Yang kita beli itu di Desa Silandit. Berarti masuk ke dalam ya. Ketika itu dari uang yang kita proyeksikan hanya 2/3. Jadi 1/3 masih kita kembalikan. Masih ada datanya. Masih seperti kita kembalikan. Dari jawaban itu saja pun kemudian orang kejaksaan sudah senyum-senyum, ketawa-ketawa. Artinya nggak ada kelanjutan penyidikan gitu ya. Jadi ada kawan-kawan yang kita tanya, kenapa sampai begini bang? Saya bilang, aduh maklum aja lah katanya kan. Bapak jadi sekda katanya gitu. Ya udahlah. Jadi target itu setelah kita jadi jabatan sekda di Madinah gitu ya. Jadi ada orang yang berkepentingan untuk itu. Itu ada bau-bau politik berarti ya. Kita bahas itu. Yang penting kita tidak terlibat sebenarnya di situ. Nah, jadi ini juga mengklarifikasi biar orang mengerti dan apa yang kejadian di situ. Jadi saya ulangi bahwa yang tanah yang kita beli itu bukan yang di Simpang Silandit, tapi di Silandit dan sampai hari ini ada di situ dan uangnya hanya kita pergunakan 2/3. Jadi kita betul-betul kita bersihkan kembalikan 1/3. Kalau kita berniat buruk, itu pasti kita usahakan habis. Dan disitulah itulah yang hanya sampai di situ pembicaraan kita dengan kawan-kawan yang memeriksa kita, kemudian mereka sudah ketawa dan menunjukkan bukti. Nah, ini pertanyaan terakhir di bidang birokrasi nih. Nah, ini jabatan sekda itu kan tadi sudah saya sampaikan itu adalah di lingkungan yang sama, di pemerintahan yang sama. Lalu Anda setelah jadi sekda kemudian menjadi lagi jabatan eselon 2 atau menjabat lagi sesuai dengan penetapannya gitu. Apa tidak terganggu secara psikologis dalam bekerja itu seorang Daud Batubara misalnya ketika dia berkoordinasi lagi yang yang memang itu sebelumnya adalah bawahannya lalu jadi atasannya karena sekdanya sudah berganti-ganti mulai dari Pak Sanan Batubara kemudian Pak Safei dan sekarang ini definitifnya adalah Pak Ghazali. Ada lagi Pak Marwan Sregar itu. Anda waktu itu sekda lalu mereka adalah pembantu di eselon 2 kemudian lagi itu memang lazim di birokrasi atau terganggu nggak pikiran itu? Dua pertanyaan aja nih kan. Itu harusnya di pembinaan kepegawaian tidak dilakukan, tapi otonomi daerah sudah seperti itu ya satu kayak. Dan memang tidak baik berarti. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengeluarkan orang dari jabatan di aturan itu hanya ada 3. Iya. Dikeluarkan sebagai hukuman. Iya. Atau tersandung. Oh, hukuman lah ya, oke. Hukuman disiplin ya kan disiplin ya. Itu, kan? Kemudian yang kedua karena mengundurkan diri. Yang ketiga karena sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang boleh mengeluarkan orang dari situ. Jadi tidak boleh sebenarnya di peraturan itu, tapi kita tidak peduli dengan peraturan itu yang jadi masalah. Dan ini bukan kasus di sini, di mana-mana juga seperti itu ya. Tidak boleh. Berarti kan mengganggu kinerja jadinya tuh. Oh, kalau ke situ kita jangan lagi, sudah terlalu panjang nanti ya. Pasti itu seperti itu. Nah, yang Anda rasakan tadi saya pertanyaan itu yang Anda rasakan itu ketika berkoordinasi lagi dengan itu. Kemudian setelah saya berada di bawah, kan saya sudah pernah merasakan sekda itu bagaimana sulitnya, bagaimana apa ya. Malah lebih santun saya kepada para sekda ini bagaimana sih sehingga tidak menjadi beban bagi mereka. Malah saya terbalik. Mungkin orang merasa saya bukan sekda, saya tidak. Saya sudah merasakan bagaimana sih sekda itu beratnya, bagaimana tanggung jawabnya. Jadi saya bersifat bagaimana sih membantu para sekda ini biar jangan sesulit yang saya alami. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Saya kan berpikirnya, loh, Tuhan masih memberikan saya eselon 2, orang tidak. Itu kan harus seperti itu. Berarti ini yang terbaik buat saya. Jadi saya tetap harus melakukan yang terbaik. Itu saja. Jadi kan itu saya pikir masih normalis sekali jawaban itu gitu. Saya belum lihat itu sejujurnya misalnya. Secara psikologisnya terganggu ya? Terganggu, ada ketergangguan, tapi saya selalu saya yang mengatur dinamika hidup saya, jangan dinamika itu yang mengatur ya. Gitu ya. Nah, jadi sekda yang sekarang itu pernah nggak ada sedikit gap gitu ya, katakanlah misalnya ketika kita berkoordinasi, oh ini nggak enak mantan sekda begitu. Pernah nggak udah alami itu dengan Pak Sahnan, dengan Pak Ghazali atau dengan Pak Safei atau dengan Pak Marwan waktu itu? Semua cair komunikasinya bagus. Pak Marwan tidak sempat ketemu. Oh, tidak sempat ketemu ya. Tidak sempat ketemu karena staf. Tapi dengan Pak Bang Safei itu awal mulanya malah orang yang membimbing saya kan juga. Ya. Beliau itu asisten waktu itu ya. Pernah jadi asisten saya. Jadi artinya
seperti yang kita awali dari depan tadi, bahwa kita itu lebih mengedepankan persaudaraan. Jadi saya tidak pernah jarang saya memanggil Pak Sekda, saya memanggil Bang. Ya. Jadi kekerabatan ini yang kita dibangun ya. Kita bangun. Kenapa? Karena ini mendidik Natal. Kita berpikir untuk mendidik Natal. Bukan saya sok idealis, tidak. Memang saya lakukan seperti itu. Tidak ada kita keles dengan siapapun dengan sekda itu. Saya selalu dekat dengan mereka. Bahkan Pak Sekda tadi pagi pun masih kasih kita lapor dulu di situ gitu. Kerja kita dulu baru kemari gitu. Seperti Pak Sekda juga udah alhamdulillah udah pernah kita undang sini. Ada pertanyaan dari Faisal Musa Nasution kolom komentar di kolom komentarnya. Ini Bang Anda katanya ditanya dulu kenapa beliau belum mau pindah ke Stein Madinah. Beliau seorang dokter dan saat ini sangat dibutuhkan. Kenapa belum mau pindah? Iya, terima kasih lah. Ini Faisal Musa Nasution. Ya, kawan saya di. Oh, kawan ya. Oke. Ya, kenapa beliau ini tidak mau pindah ke Stein Madinah? Beliau seorang dokter dan saat ini sangat dibutuhkan di Stein. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih atas penelitian beliau seperti itu. Saya juga sudah sampaikan tadi. Menurut penelitian saya dengan beberapa kawan di dalam, saya masih lebih bermanfaat untuk Stein itu kalau berada di luar. Karena sekarang saat ini secara dari norma memang saya tidak orang dalam, tapi secara de facto mereka masih merasa saya orang dalam dan saya merasa saya orang dalam gitu. Artinya saya orang yang ikut bertanggung jawab apapun kejadian di sana. Jadi tapi manfaatnya saat ini saya lebih bermanfaat berada pada posisi luar untuk berbagai keperluan untuk memfasilitasi apa yang kita harapkan untuk mempercepat Stein menjadi IAIN. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita dalam tim besar nih, meskipun tidak di dalam Stein tapi ini tim besar Stein untuk dari Mandailing Natal gitu saja. Gitu ya. Jadi ini sampai sekarang, tapi suatu saat nanti barangkali ada ya pemikiran untuk Insya Allah. Jadi guru besar di sana gitu kan. Amin. Terima kasih. Kemudian yang lain juga, makasih ya Anda sudah mengikuti. Assalamualaikum. Yang ada ini dari Pakantan nih, Pakantan Lombang, Habib ya. Oke, terima kasih Anda telah mengikuti ini. Ini apa nih? Oke. Di apa namanya nih, di SMS-nya. Kalau di WA saya buka kembali dulu nih di WA-nya nih. Ya, silakan. Oke, baik. Ternyata di kolom komentarnya juga sudah kita bacakan yang lain juga pertanyaannya ya. Makasih Ikhwan dan ini Ikhwan ya dan Bangun Barani Siregar sedang menonton. Terima kasih, selamat siang juga buat Anda semuanya. Ini Pak Jubair Lubis juga sedang menonton nih, Pak Jubair Lubis nih. Ini Jubair Lubis ikut juga nih. Assalamualaikum Tulang. Pak Jubair Lubis juga lagi menonton. Ada juga Muhammad Sofian Batubara, selamat siang juga. Makasih. Ada nih dari Malaysia nih Sahir Baki juga dari Malaysia, ASEAN Malaysia katanya. Horas katanya. Horas Tolunoli katanya. Oke. Terima kasih semua yang sudah ikutan di sini. Baik, sahabat Istatemem, kita di segmen terakhir berikut ini. Kehidupan tidak ada yang berjalan semau kita. Selalu ada kerikil yang menghalangi. Namun, selama integritas dan tanggung jawab terjaga, langkah tak akan terhenti. Apa harapan dan target Daud Batubara? Kita akan simak selepas jeda iklan berikut ini. Tetap di Ruang Paslah. 102.6 Sun FM.